Shalom warga kerajaan, welcome to Rock International Ministry Malaysia. Kami senang bisa berjumpa dengan saudara melalui ibadah online ini. Di masa-masa pandemi ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita masih bisa tetap beribadah dari tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dia hadir karena dia berjanji, di mana ada hati yang terbuka, bahkan 2-3 orang berkumpul di dalam rumah saudara, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan ada di situ. Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari saya ajak kita bersama-sama dari manapun kita berada. Mungkin saudara ada di rumah, di kantor, di dalam perjalanan, dimanapun saudara, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, mari datang dengan iman kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Allah kita setia melewati segala perkara, melewati segala persoalan, bahkan di tengah-tengah keraguan kita. Tuhan ada di sana dan menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, gereja kita mengadakan ibadah tengah minggu pada hari Rabu pukul 7 malam waktu Malaysia. Saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel gereja kita. Dan juga ada ibadah doa puasa setiap hari Sabtu pukul 12 siang. Saya mengajak setiap kita warga kerajaan dimanapun berada, mari kita membawa kehidupan kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berpuasa bersama-sama, kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu apa yang kita latih, iman kita itu bermanfaat bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan juga persembahan persepuluhan, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang saat ini tertera di layar saudara. Saya selalu menyampaikan bahwa kita memberi bukan karena kita ingin menjadi semakin kaya, kita memberi bukan supaya kita ingin semakin diberkati, tapi karena kita telah terlebih dahulu menerima semua yang baik dari Tuhan. Kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Secara khusus di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan tetap memelihara kita. Kita masih bisa ada dengan segala keadaan kita hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Daripadanya lah segala sesuatu yang kita miliki, dan daripadanya lah segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya mengucap syukur pada Tuhan karena kepercayaan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini pada ibadah doa puasa. Sungguh sukacita buat setiap kita jadi partner kerja Allah di dunia untuk menyampaikan setiap doa dan permohonan kita untuk bangsa, untuk keluarga kita, untuk mereka yang sakit, dan untuk setiap hal yang Tuhan taruh suatu kerinduan untuk berdoa bagi orang lain. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih karena waktu yang indah ini Tuhan adakan bagi kami untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Kami mau bertumbuh di dalamnya Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan, memiliki iman yang hidup, yang disertai dengan perbuatan, agar kiranya nyata Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami, yang melihat perbuatan kami, bahwa kami punya Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan kami boleh meluangkan waktu bagi orang lain. Dan kami berdoa agar kiranya waktu ini ada di dalam kuasa Tuhan. Biar kiranya Engkau yang bekerja Tuhan dalam segala sesuatu. Engkau yang mendengar setiap doa kami. Engkau yang tahu setiap kerinduan dari umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya kehendak-Mu yang akan jadi. Kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita lakukan dalam ibadah doa puasa, kita belajar untuk menundukkan nafsu kita untuk tidak kalah pada keinginan daging kita dan untuk menguduskan diri kita. Tema kita bulan ini adalah Surrender to the King, berserah atau menyerah pada Sang Raja. Dimana sebenarnya arti kata dua ini basicnya itu sama, tetapi ada pelaksanaannya berbeda. Bapak Ibu Saudara tahu ya, kalau kita pertandingan yang sering kita tahu mungkin tinju gitu ya.
Saat dia lempar handuk putih, itu artinya dia menyerah gitu. Nah, di situ artinya dilihat oleh pelatih atau oleh dirinya sendiri, dia sudah tidak mampu. Jadi ada batas kemampuan di mana kita itu mengatakan kita nyerah gitu. Di mana kata berserah itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Berserah itu kita lakukan sedari awal, saudara. Jadi bukan ketika akhir. Kalau kita menyerah dalam pertandingan, maka pertandingannya berakhir gitu. Di sini berserah itu ada suatu hal yang kita lakukan dan kita pahami sepenuhnya bahwa bukan saya, bukan kekuatan saya yang membuat hal ini mungkin terjadi dan menentukan segala sesuatu. Tetapi kita percaya ada kuasa Tuhan dalam segala sesuatu. Raja kita, Bapa kita yang mengatur segala sesuatunya dalam hidup kita dan yang di luar daripada segala pemahaman kita. Nah, di sini saya mau ambil ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini, "Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus." Firman Tuhan berkata bahwa ada hal-hal yang akan menentang pengenalan kita akan Allah. Dan di sini ada yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dikatakan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah satu dasar, saudara, untuk kita berserah kepada Sang Raja, yaitu dalam pikiran kita. Karena kita perlu berserah sepenuhnya pada Raja kita, dimulai dari pikiran kita. Banyak orang pintar, berpendidikan tinggi, yang justru akan mempertanyakan kebenaran firman Tuhan. Bertentangan dengan apa yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita mengerti, yang kita pikirkan. Di sini, saudara, setiap kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, perlu menaklukkan, menyerahkan pikiran kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Peperangan orang Kristen meliputi tindakan menyesuaikan segala pikiran kita dengan kehendak Kristus. Karena kita masih hidup di dunia, punya keinginan daging, punya keinginan mata. Di sini kita berlatih. Salah satunya melalui ibadah kita setiap minggu, ibadah doa puasa kita, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Untuk kita bisa taat pada kehendak Tuhan. Untuk kita bisa mengerti apa yang jadi maunya Tuhan. Nah, ini yang kita selaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kalau kita bilang kita berserah, saudara, akan ada perbedaan antara cara kita hidup sebelum kita berserah. Kalau kita katakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu kehilafan, artinya kita tidak ingin melakukannya, tapi akhirnya kita jatuh pada suatu dosa, atau kita katakan tidak sengaja gitu ya. Itu salah satu hal di mana kita dikuasai oleh pikiran kita gitu. Bahkan siapa yang kita penuhi dalam pikiran kita, entah kita sendiri atau kehendak Tuhan, itu sangat besar kuasanya, sangat besar pengaruhnya. Roma 6 ayat 16 berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran." Siapa Tuhan kita? Siapa pemilik dari pikiran kita, saudara?
pemilik dari hidup kita. Karena kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita sudah mati bersama dengan Kristus di kayu salib, supaya kita hidup untuk Dia. Supaya pikiran kita juga menjadi sama seperti Kristus. Kita ingin semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita sadar bahwa pikiran kita itu, saudara, bisa lari kemana-mana, kita akan berupaya untuk menjaganya, supaya kita lebih berkenan kepada Bapa. Pikiran kita itu adalah sebuah medan pertempuran yang paling luas tanpa batas, yang tiada akhir, dan yang pertama yang bisa diserang oleh setiap hal, seperti kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dimulai dari mana, saudara? Dari pikiran kita. Apakah Tuhan ingin kita merasa takut? Tidak. Tuhan berikan janji firman Tuhan supaya kita bisa menguatkan pikiran kita dan sekali lagi menaklukkannya pada Kristus. Kita mau berserah di medan pertempuran kita, pikiran kita, saudara. Setiap kita perlu berusaha untuk menawan pikiran, melawan dosa yang mungkin menarik kita, melawan kuasa atau godaan roh-roh jahat. Kita harus melawan, karena ini medan pertempuran, sesuatu yang serius. Jadi kita juga harus serius untuk memahami pikiran kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa pikiran itu menjauh daripada Tuhan, maka kita perlu lakukan sesuatu. Kita panggil Tuhan untuk kembali berkuasa atas pikiran kita. Matius 5 ayat 28 tidak main-main berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Baru mikir, saudara, belum dilakukan, ya, itu sudah namanya dosa. Tapi firman Tuhan juga berkata, dosa yang dibuahi itu menjadi maut. Nah, di sini sudah dosa dimulai dari pikiran. Kalau kita sudah sadar bahwa medan pertempuran ini harus kita tampil lebih daripada pemenang, karena Tuhan yang mampukan kita. Kita mau bersikap tegas dalam memusatkan pikiran kita pada pikiran-pikiran sorgawi, lebih daripada perkara duniawi yang buat kita takut, yang buat kita cemas, yang buat kita khawatir. Dalam firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan berikan kita guidance untuk apa yang harus kita pikirkan. Di situ kita mengerti bahwa ada kehendak Tuhan supaya pikiran kita ini selaras dengan kehendak Tuhan, dan kita latih terus-menerus hari demi hari. Walaupun orang berkata sesuatu yang melemahkan pikiran kita, iman kita, di situ kita punya pengendalian diri, salah satu dari buah roh. Kita punya pengendalian pikiran kita. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh berita-berita sesat, atau hal-hal yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan tuh tetap sama dahulu, sekarang, sampai selamanya, saudara. Mujizat yang mungkin terjadi hingga detik ini, kebaikannya tetap sama. Dia beri makan semua orang. Dia terbitkan matahari untuk setiap orang. Dia beri kesempatan yang baru untuk setiap orang. Jadi pikiran kita, saudara, menentukan cara hidup kita. Kita hidup sebagai anak-anak raja, lebih dari pemenang. Nah,
Apakah orang yang seperti itu akan berjalan dengan tertunduk lesu, dengan tidak punya harapan untuk masa depan? Tidak. Karena kita punya janji-janji Tuhan Bapa kita, ya, dimana kita harus belajar mulai dari menaklukkan pikiran ini. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kita mungkin jatuh dalam dosa. Tuhan sudah tahu bahwa tidak mudah untuk kita mengendalikan pikiran kita, gitu. Jadi kita harus mau untuk mengerjakan bagian kita juga, berusaha mengendalikan pikiran kita. Karena hidup kita yang penuh dengan damai sejahtera juga Tuhan sediakan untuk orang-orang yang pikirannya benar, yang berkenan kepada Bapa. Tuhan tahu segala yang ada dalam pikiran kita, saudara. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Dia. Kalau saat ini kita mungkin beribadah, tapi pikiran kita juga menjauh dari ibadah, seperti itu juga Tuhan tahu. Antara pikiran dengan hati, orang bilang tidak sama. Nah, di sini Tuhan tahu dengan jelas apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Mari saudara, kita memiliki pikiran yang benar. Kita memiliki pikiran yang mau terus dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Seperti kita akan dengarkan firman Tuhan minggu demi minggu, kita perlu menyiapkan hati, kita perlu menyiapkan pikiran, saudara. Untuk kita mohon Roh Kudus berkarya, bekerja dalam pikiran kita, dalam hati kita, memiliki sikap hati yang benar, yang mau diubahkan, yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap benih yang ditabur itu tidak dengan percuma pergi, saudara. Kalau misalnya kita mau dengar firman Tuhan, dibuktikan dengan ada sesuatu yang berbeda dari minggu ke minggu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, pada akhirnya, saya mau sampaikan bahwa pikiran kita, saudara, mari kita fokuskan pada hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, perkara-perkara yang di atas. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk waktu ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu hari demi hari, biar Roh Kudus memimpin kami dalam segala kebenaran untuk kami memahami, melakukan firman Tuhan. Kami mengundang Engkau yang berkuasa atas pikiran kami, sehingga kami tidak kalah oleh kekhawatiran, kecemasan, atau hal-hal lain yang di luar daripada kehendak Tuhan bagi kami. Biar kiranya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh berserah pada Sang Raja. Kami tahu Engkau berdaulat, kami tahu Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.